lain adalah mengakui ketauhidan Tuhan dan pengajarannya penuh dengan perintah. Ketika Bible kamu yang begitu menebal, ya, semakinnya kamu memperagakan atau menjalankan ibadah-ibadah dengan cara menuhankan Yesus dengan kalimat-kalimat yang tidak jelas. Pertama, yang kamu bilang tadi, ilah-ilah yang di luar Israel itu adalah pagan. Bang Kiamat, kamu harus ketahui, Islam itu tidak perlukan orang Bani Israel punya Tuhan. Sebab kami tahu Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan semesta alam. Juga Tuhan kalian dan Tuhan saya, tetapi kamu tidak mau beriman. Nah sekarang ketika kau mengatakan hal ini, ilah-ilah lain itu di luar Bani Israel pagan, ternyata benar bahwa Bani Israel sekarang tidak sedang menuhankan anak Maria. Sementara kamu di sini di Indonesia kemudian melalui ajaran pagan, kelahiran Dewa Mitra 25 Desember, maka kamu harus menuhankan manusia. Sebab itu saya bilang tadi, kalau tiada rotan akar pun berguna juga. Begitu Kiamat. Kemudian selanjutnya, ketika kamu menuduh bahwa ada literasi beberapa ayat di Al-Quran itu yang dimakan hewan, boleh kamu tunjuk Kiamat? Minimal satu baris lah. Kira-kira ayat apa itu yang hilang itu? Saya mau tahu itu. Saya mau tahu itu ayat apa? Apakah di situ kalimatnya kira-kira Isa Al-Masih adalah Tuhan, ataupun sebaliknya dikatakan nanti datang Kristen jangan menuhankan Isa Al-Masih, begitu? Karena di Biblemu pun dikatakan silsilah Isa Al-Masih masih jelas. Ya, itu Injil Matius 1 nomor 11. Masih jelas itu 2011 punya Bible. God gap, kabar God, Terus kabar Tuhan yang Kitab Sileber. Jadi Kiamat, kamu harus ingat beberapa hal. Yesus hanya utusan kepada Bani Israel. Matius 15:24, Matius 10 nomor 5, Kisah Para Rasul 16 nomor 6, Matius 15:26. Di Yohanes 17 nomor 9, aku berdoa untuk mereka Bani Israel, bukan kepada dunia aku berdoa, apalagi orang-orang Indonesia. Oke? Di Matius 23 nomor 6, akan bangkit seorang yang mengembalakan Bani Israel, bukan yang mengembalakan Indonesia Kiamat. Jadi kamu silakanlah kamu pelintir beberapa ayat, tetapi yang pasti Tuhan saya dan Tuhannya Yesus itu sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sementara kamu menuhankan yang di luar Bani Israel. Lanjut. Oke ya. Ya, jadi silakan Anda mau mengatakan Tuhannya Yesus, itu tidak ada itu narasi itu ya. Jadi begini, ya. Tadi mau menjelaskan. Jadi tadi sudah saya tunjukkan ya di dalam perjanjian lama, kalau di luar dari Allah Israel itu adalah berhala. Jadi kamu nggak bisa membantah itu. Jadi apa yang kamu sembah di abad 7 ya itulah berhala. Nanti kita makin bermain di situ ya. Ini saya pertegas di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. Tapi poinnya ini, dan ia adalah pendamai untuk dosa kita, segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ini juga nanti bisa dikonfirmasi di dalam Yohanes 3 ayat 16. Jadi bukan untuk Bani Israel aja. Itulah letak kesempitan pola pikir Anda. Anda mengatakan dosa untuk Bani Israel. Nah itu. Orang kalau cuma cocok homologi gitu. Dan kemudian selanjutnya Anda tadi mengatakan ya, yang di narasi Anda sebelumnya, yang lupa saya bahas. Anda mengatakan Yesus tidak mengenal kitab perjanjian baru. Betul, itulah menunjukkan kalau Anda nggak ngerti. Alkitab itu barulah dikanonisasi abad 3. Jadi di situ dikumpulkan dari Rasul Matius, Rasul Yohanes, Lukas, dan seterusnya ya semua. Jadi apa yang digunakan oleh para rasul untuk melakukan penginjilan seperti dalam Matius 28 ya, ayat 20 dan banyak lah. Nilainya murid-murid Tuhan Yesus itu memberitakan Injil. Bahkan di dalam Sirah Nabawiyah itu ada. Tapi di situ nggak dikatakan memberitakan Injil, tetapi murid-murid Tuhan Yesus itu pergi ke berbagai negeri gitu, di situ dikatakan. Tapi karena asal comot, asal plagiat, nah disitulah makanya nggak ngerti maknanya apa. Kalau di Alkitab jelas, di situ dijelaskan. Nah, jadi apa yang digunakan oleh murid-murid Tuhan Yesus yaitu apa? Perjanjian lama. Mereka membawa gulungan-gulungan, mereka membawa kitab-kitab perjanjian lama yang itu sudah sangat terang benderang, itu sudah sangat jelas tentang Sang Mesias ini. Makanya di situ banyak umat-umat yang menjadi Kristen gitu, bahkan waktu itu mayoritas Kristen. Nah, kenapa sekarang mayoritas itu Yahudi? Ya karena ada sejarah, yaitu pembuangan
Babel di situ. Jadi ada makanya sekarang kalau suku-suku Yahudi itu habis. Nah, itu karena peristiwa itu. Dan sebetulnya nggak ada masalah karena apa? Mayoritas di dunia itu agamanya adalah agama Kristen, dan agama Kristen adalah agama yang dirahmati oleh Tuhan, Tuhan yang benar. Kenapa? Karena terbukti teknologi maju karena orang Kristen. 65,4% peraih Nobel itu orang Kristen, Islam cuma 0,8%. Indonesia dikatakan mayoritas umat Muslim, itu jadinya apa? IQ orang Indonesia rata-rata 78, ya IQ saya 136, jadi sangat jauh. 78 itu udah di bawah rata-rata. Itulah kenapa? Karena mayoritas Islam, jadi terlihat mana yang ajaran yang diberkahi, mana ajaran yang tidak diberkahi. Boleh di pause bentar, saya tunjukkan hadits satu aja. Waktunya mau habis itu. Bentar ya. Saya tunjukkan hadits yang tadi ayat yang minta yang dimakan kambing ya. Bentar. Saya tunjukkan. Bentar ya. Ayat dimakan kambing. Nah, ini. Tapi saya tunjukkan yang dari hadits yang bisa dicek ya. Aku ada nomornya, tapi nanti di hadits ID beda penomorannya. Aku tunjukkan dari yang ini aja. Bentar, dimakan kambing. Atau nanti aja deh, silakan nanti aja. Saya tunjukkan habis ini. Ya, narasi aja dulu. Udah? Iya, habisin aja. Silakan. Ya, jadi saya khusus nyiapin kekristenan aja tadi. Baik. Ya, jadi sebenarnya Anda sekarang ini sudah mau adem-adem kiamat. Saya pun kalau begini kira-kira kita ini bersopan santun lah sedikit kan. Jadi pertama saya tanggapi sekali lagi tentang ala-ala di luar Bani Israel adalah pagan. Jangan bilang serang ke saya ya Bang Kiamat, karena kamu yang bilang ya. Tandai ya. Ala-ala yang di luar Bani Israel adalah pagan. Ini ingat teman-teman, bukan saya yang bilang tetapi kiamat. Sekarang kiamat di Bible-mu 3974 kali perkataan Allah itu ada. Padahal itu tidak diakui oleh Bani Israel. Bagaimana kitabnya Bani Israel boleh berbahasa Melayu? Sedang dalam Islam final, ya, ketika Allah mengutus Rasulullah sebagai Rasul yang terakhir darinya dan diberikan kitab Al-Quran dan segala ketetapannya, maka kode pasti iman kami itu adalah beriman kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan Allah kami tidak ada yang bernama Yahweh, Hasim, Elohim, Bapa, Putra, Roh Kudus, Firman, tidak ada. Hanya ada satu Allah di seluruh muka bumi ini. Kemudian kalau kamu mengatakan dalam Sirah Nabawiyah tadi, itu saya sudah tahu. Itu tafsir Ibnu Katsir kan, tentang surah Yasin kan. Itu kata Bulus kan. Itu hanya cerita yang didengar oleh Ibnu Katsir, bukan sanadnya dari Rasulullah. Jadi jangan kamu tampilkan itu, karena saya sudah pelajari terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya, kamu mengatakan agama Kristen itu IQ rata-rata tinggi-tinggi, karena IQ mereka melebihi manusia biasa. Ingat kiamat, setinggi-tingginya kamu punya IQ, ketika kamu masih percaya bahwa Tuhan itu adalah manusia yang harus disembah, maka IQ kamu, mohon maaf, tidak lebih rendah daripada apa yang di luar rumah. Kenapa? Mereka pun tahu Bang, mereka tidak punya agama, tetapi mereka tidak menuhankan sesama mereka. Tidak perlulah saya tunjuk itu siapa. Tetapi kita manusia dibekalkan Allah oleh pikiran dan akhlak supaya kita tahu membedakan yang mana Tuhan dan mana manusia. Dijelaskan dalam Bible kamu, bukankah aku ini Tuhan, bukan manusia. Di dalam Bilangan 23:19, Allah bukan manusia, bukan juga anak manusia. Di dalam Keluaran 4 nomor 35, engkau diberinya melihat supaya engkau tahu Tuhanlah Allah di langit dan bumi, tidak ada yang lain. Yesus juga mengatakan, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Markus 12:29, mengenal Tuhan Allah yang Esa, bukan mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Di dalam Matius 6 nomor 24, tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua Tuhan, karena kalau memang demikian, yang satunya akan kecewa. Apalagi kalau Trinitas kiamat, ingat. Jadi ternyata apa yang kamu kerjakan saat ini adalah Matius 15 nomor 9. Percumalah mereka beribadah kepadaku, sementara yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Demikian buat sementara.
Oke, ya. Oke, jadi gini, ini ya. Tadi yang dikatakan ya Allah itu bukan manusia, betul. Jadi Bapa itu bukan manusia, Bapa itu bukan Yesus. Nah, itu betul. Ya, jadi kalau ada yang bilang Bapa itu Yesus, akhirnya kepentok sama ayat itu. Kalau kami paham yang benar, paham Tritunggal yang diturunkan oleh para rasul itu ya pasti nggak salah gitu. Memang betul. Bapak bahkan di dalam 1 Timotius 6 ayat 16 dikatakan Bapa itu ya atau sumber itu atau Allah yang transenden itu bersemayam di cahaya yang tak terhampiri. Nah, itu sepakat, semua orang Kristen sepakat. Yang mengatakan Tuhannya manusia, Bapa itu manusia siapa? Itulah paham Wanes. Itulah paham umat Islam yang nggak ngerti. Kenapa? Karena Allah di dalam surah ini ya, surah 6 ayat 101 ya, Al-An'am 101. Allah itu laki-laki. Nah, ini ya. Nih, lihat. Bagaimana mungkin nih, dia Allah pencipta langit dan bumi. Ingat ya, di dalam 1 Tawarikh 15 tadi ya, ayat 26 ya. Tadi ya udah aku tunjukin. Yang di Arab itu adalah berhala. Nah, kemudian Anda mau mengatakan itu ternyata Anda nggak paham konsep dari Tritunggal gitu. Nah, di situ dikatakan begini, bagaimana mungkin Allah mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri. Makanya tadi Allah ketika dikatakan makhluk punya tangan, ya nanti kita akan bahas punya tangan, punya betis, punya mata. Nanti akan kita bahas itu. Bahkan Allah menciptakan Adam itu seperti wujudnya. Jadi Allah itu punya wujud. Bahkan nanti Allah di surga akan menjadi wujud makhluk. Nanti akan kita lihat itu data-datanya ya. Jadi di sini ketahuan kalau Allah itu laki-laki dan Allah itu bingung sebenarnya sama konsep ajaran sebelumnya. Nah, ini tidak mungkin kalau ajaran penyempurna nggak ngerti ajaran sebelumnya. Akhirnya apa? Amburadul pemahamannya ya, seperti pemahaman Islam ini gitu. Kemudian dikatakan Tuhan itu bukan manusia. Nah, kembali lagi, Anda mesti sekolah dulu. Etimologi dan terminologi Tuhan itu apa? Di sini dikatakan apa? Atasan, penguasa, dan pemilik. Yesus Kristus itu dikatakan Tuhan di atas segala Tuhan. Itu ada di dalam Wahyu 16 ya, Wahyu 19. Jadi di situ dikatakan apa yang dikatakan Tuhan itu justru gelar insaninya. Tuhan itu adalah gelar. Nah, kalau Anda mau bicara tentang penguasa, itu saya bisa tunjukkan bahwa Muhammad itu masuk dalam kategori Tuhan. Nanti kita akan bermain di situ. Nah, jadi sudah ya ketika Yesus Kristus dikatakan sebagai ini nabi betul, dikatakan sebagai utusan betul gitu ya. Dia dikatakan sebagai firman betul. Firman itu apa? Firman itu kehendak logika Bapa, bukan perkataan. Kalau perkataan itu paham awam. Kalau mau paham yang lebih bagus itu dari Pleno abad 1 di situ sepakat dengan orang-orang Yahudi. Itu adalah kehendak atau logika Bapa yang dinyatakan. Makanya Yesus Kristus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia berbeda dengan yang sebelah. Gitu. Silakan. Kamu ini Bang Kiamat melucukan, bikin ketawa kadang-kadang kamu ini ya. Kamu bilang tadi Tritunggal itu ajaran para rasul, Bang. Kiamat, saya kasih tahu sama Anda. Musa yang 1500 tahun sebelum Yesus mengatakan Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Allah itu esa. Daud yang begitu Yesaya yang 950 tahun atau 1000 tahun sebelum Yesus pun mengatakan Tuhan itu esa. Di Yesaya 45 nomor 5 atau di Yesaya 46 nomor 5. Daud juga mengatakan Tuhan Allah itu yang esa ya di Mazmur 95 ayat 6. Yesus yang datang kemudian yang kamu imani sebagai Tuhan juga mengatakan Tuhan itu esa. Maka di sini saya kasihan sama Anda karena terlalu banyak pemaksaan seakan-akan Islam ini beriman seperti apa yang kamu imani saat ini, menuhankan sesama makhluk. Jadi begini Kiamat. Ketika kamu menerasikan tadi satu perkara yang sangat menarik. Tritunggal itu adalah ajaran para nabi, para rasul. Coba kamu carikan Bang. Kira-kira dari Petrus atau Yohanes atau Matius mengatakan Tuhan kita adalah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Coba. Padahal di dalam Amanat Agung 28 itu, Matius 28 ayat 18 sampai 19 itu, pergilah ke semua bangsa, ingat, pergilah ke semua bangsa
Jadikanlah bangsa muridku. Bila murid, dia adalah guru, bukan Tuhan, bukan umatku, bukan ciptaanku. Seterusnya, kamu bilang Allah sama seperti Adam. Inilah saya bilang, kesian, kamu ini seakan-akan sudah mau menangis kiamat, tapi tidak kelihatan aja. Kamu di sini terlalu memaksakan seakan-akan iman Islam itu seperti kamu. Bila ada narasi di Kejadian 1:26, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, maka ada teman kekristenan yang mengakui betul Tuhan kamu itu adalah lelaki gitu loh. Maka tidak salah kalau di Injil Wahyu 17 kemudian Yesus itu adalah mempelai. Jadi ini masalahnya kamu, jangan masalahkan saya. Karena saya hanya mendudukkan keimanan saya dengan apa yang diimani oleh Yesus dan para nabi. Bertuhan kepada Allah yang satu. Ketika datang kamu bilang mengatakan para rasul, di 1 Korintus 8 nomor 6, bagi kita hanya ada satu Allah saja yaitu Allah Bapa di surga, satu Tuhan saja yaitu Yesus, maka kamu terus haleluya. Tanpa berpikir, Yesus ini Tuhan apa manusia gitu loh. Bedakan kiamat. Kucing tidak sama dengan anjing. Begitulah manusia. Manusia tidak boleh melahirkan Tuhan. Karena yang lahir dari manusia itu pasti manusia. Gitu ya kemat ya. Jadi Allah saya itu sama dengan apa yang disembah oleh para nabi. Bukan yang disembah oleh kalian-kalian semua. Yaitu seorang sosok yang bernama Yesus dari Bani Israel yang ditulak sama mereka. Silakan lanjut. Oke ya, nih bentar ya, saya tunjukkan. Jadi tadi Bro minta mana ajaran para rasul di dalam Alkitab Tritunggal. Nah ini tadi yang Anda bacakan, ini udah ada nih, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini Matius 28 ayat 19. Ini sudah ada. Jadi di sini dikatakan muridku. Memang pemuritan kok. Dan rasulia, ajaran kekristenan itu rasulia. Jadi justru saya ngeliat Anda itu pepesan kosong, Anda itu nggak ngerti apa-apa. Bahkan Anda mendebat kekristenan itu semacam Anda itu kosong tentang kekristenan sama sekali. Jadi mestinya Anda punya wawasan sehingga untuk mendebat itu agak apa ya, punya kemampuan begitu loh. Bukan semacam pepesan kosong. Jadi justru saya ngeliat Anda itu sebenarnya menangis gitu. Anda nggak ngerti apa-apa. Tuhannya yang mana? Yang Bapa, yang Anak, yang Roh Kudus, yang Elohim, yang Allah, yang apa? Kan itu blow on namanya. Itu. Kenapa? Karena Bapa itu adalah sumber. Anak ini atau firman yang menambahkan kodrat kodrat kemanusiaan itu adalah firman Bapa. Jadi di dalam diri Bapa terdapat firman dan rohnya. Nah, Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu sudah ada sebenarnya. Roh Allah itu sudah ada di dalam Kejadian 1 ayat 2. Nah, kalau mau tahu Roh Kudus itu untuk apa? Ada di Yohanes 15 ayat 14-26. Ayat 15-26 di situ dikatakan roh yang keluar dari Bapa, yaitu yang kehidupan itu yang diembuskan kepada manusia. Artinya ya karena Allah Tuhan atau Allah itu Tritunggal ya, makanya kita Tritunggal. Kita punya tubuh, kita punya pikiran, juga kita punya roh kehidupan. Itulah yang diembuskan. Justru yang kemudian katanya tauhid, tapi Anda nggak ngerti kan tauhid itu dari tauhido yang artinya itu disatukannya. Nah, itu merujuk kepada siapa? Kepada Mesias, kepada Yesus Kristus sebetulnya. Itu dari bahasa Ethiopia. Nah, tapi nggak apa-apa, Anda mungkin belum sampai ke situ. Jadi saya nggak terlalu ribet lah. Nanti saya mau bahas tentang Islam aja yang banyak. Nah, kemudian ini ya, saya akan tunjukkan bahwa Muhammad itu adalah setara dengan Allah. Nih, saya tunjukkan. Masih level 1 ya. Jadi masih yang simpel-simpel dulu. Nih saya tunjukkan dalam Bukhari 2931. Di sini Muhammad mengatakan apa? Bumi ini milik Allah dan Rasulnya. Ini kata-kata Muhammad nih, bayangin. Muhammad mengatakan bumi ini milik dia. Milik Allah dan Rasulnya. Siapa Muhammad? Karena kalau kita lihat dari terminologi dan etimologi Tuhan, di sini ada kata milik, pemilik, penguasa, bahkan atasan. Nah, kalau kita lihat di dalam hadits yang tadi, Muhammad pun mengatakan gini, barang siapa dari kalian yang memiliki harta, hendaklah dia menjualnya. Jika tidak mau, maka bumi ini milik Allah dan Rasulnya dikatakan. Bahkan di sini untuk apa? Untuk menjaga darahnya. Ini, untuk menjaga darahnya. Jadi silakan nanti dibaca ya. Jadi siapa yang mau hidup gitu, makanya nanti ada di dalam hadis Nasai, siapa yang mengganti agamanya ya, hadis Nasai 3991. Siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah. Itulah ajaran dari Muhammad. Gitu. Nih, ini ayatnya, apa hadisnya.
Oke. Inilah saya bilang, astaga. Kamu ini kiamat betul-betul melucukan. Pertama ya, kiamat, amanat agung itu kan saya sudah baca tadi. Saya sudah bilang kepada Anda, ayat itu saya sudah bacakan dengan lengkap sama Anda. Bila dia bilang muridku, berarti dia bukan Tuhan, dia adalah guru. Maka jawabnya di Injil Markus 29 nomor 32, tepat sekali guru. Betullah katamu bahwa Allah itu Esa. Ya kan? Sebab dia guru. Guru, hukum manakah yang utama? Maka jawabnya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Guru dia, bukan Tuhan. Oke? Kemudian selanjutnya, bumi milik Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah kiamat. Ini menunjukkan bahwa milik kepenguasaan bumi ini ya melalui firman Allah daripada Rasulullah. Disinilah kita mengetahui otoritas pengajaran dari Tuhan itu yang mana yang betul. Kalaupun ini kemudian benar, maka Yesus juga mengatakan di dalam Matius 28 nomor 16 dan 17, apa katanya? Semua kuasa di surga dan di bumi telah diserahkan kepadaku. Tetapi jangan kamu lupa, iblis juga berkata demikian dalam Matius 4 nomor 8. Bahwa semua keindahan dunia dan kemegahan dunia ini akan kuserahkan kepadamu, kata iblis. Ya, ingat, kiamat apapun narasi yang kamu bangun, itu pasti saya tabuk kamu balik dengan Bible-mu. Jadi ingat ya, ketika kami beriman kepada Rasulullah, atiullah wa atiur Rasul, taat kepada Allah dan Rasulullah. Sebab itulah kami tidak mengingkari apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Beda dengan kalian. Yesus mengatakan Tuhan itu satu-satunya yang benar dan Tuhan itu Maha Esa. Kamu bilang tidak, Yesus salah, itu Yesus. Yang kami tahu Tuhan Bapa, Tuhan Putra, Tuhan Roh Kudus. Di mana tertulis itu 3 Tuhan itu? Padahal di situ baptislah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tidak ada dan Tuhan Bapa dan Tuhan Putra dan Tuhan Roh Kudus, tidak ada. Kemudian langsung kamu periming itu seakan-akan 3 Tuhan menjadi satu gitu. Padahal sekarang kamu harus dipertanyakan, yang kamu tuhankan saat ini siapa? Apakah Yohanes atau Paulus atau Yesus? Ya, ketika kamu tadi menuhankan perkataan, ya kalam atau firman yang kau tuhankan, maka dijelaskan di Bible-mu di dalam Matius 4 nomor 4, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari Allah. Kejadian 1 nomor 26. Selanjutnya berfirmanlah Allah, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, bukan menciptakan hewan, manusia kiamat. Ketika manusia ini tercipta daripada firman menurut Allah dan Yesus sendiri yang mengatakan di Bible-mu, kenapa kau menuhankan si firman? Pak, firman itu ada di sebelah rumah saya, tapi tidak pernah dituhankan oleh manusia. Nah, kiamat. Jadi ingat, apa saja narasi kamu ya, kamu baca lagi, belum lagi saya kembali kepada naskah kuno, karena menurut data juga ini adalah palsu, amanat agung ini. Ya, jadi terlihat ya pertanyaan saya nggak dijawab. Jadi memang begitu kalau umat Islam, kalau udah dikasih dalil nggak dijawab karena Bro Al-Hidayah nggak bisa buka hadits. Nah, itulah kualitasnya ya. Jadi tadi dikatakan Yesus itu adalah pencipta, salah. Yang menciptakan adalah Bapa, tapi melalui apa? Melalui firman. Jadi Anda mesti tahu apa bedanya firman, apa bedanya berfirman. Kalau firman masih pahamnya masih berkata-kata, maka otak Anda, pemahaman Anda itu masih Islam awam. Karena Anda masih memahami kalam, ilmu kalam itu masih rendah gitu. Ya. Jadi saya rasa kamu inilah masih perlu banyak belajar tentang Islamologi. Jadi kamu masih belum ngerti, kamu cuman sok-sokan ngerti Alkitab padahal pemahamanmu itu hancur. Minimal mendekati pemahaman orang Kristen aja enggak. 3 Tuhan itu kan Al-Maidah ayat 73. Itu kan ayatmu 3 Tuhan. Di situ dikatakan apa? Ada Isa, kemudian ada yang Maryam yang kemudian menuhankan Allah. Ya itu kan ajaran siapa itu? Ajaran sesat itu. Saya lupa namanya, depannya M nih. Itu bidat itu, ajaran bidat. Enggak ada kita menuhankan Maria, itu enggak ada. Nah ya, kemudian dikatakan Tuhan itu tadi itu penguasa, bawa telinganya dipakai penguasa. Jadi Yesus Kristus itu dikatakan penguasa apa? Ya dia berkuasa atas bumi dan surga. Itu ada di dalam Matius 28 ayat 19 ya. Nih coba saya tunjukkan. Boleh di pause bentar, host? Apa kok host? Apa? Timer, bro, timer.
Aku tunjukkan ya. Matius 28. Nih. Nah, ini. Jadi Tuhan Yesus mengatakan ini nih, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga." Nah, dia berkuasa. Bahkan kalau di dalam Al-Quran ada, Yesus itu terkemuka di dunia dan akhirat nih. Tapi bukan Yesus ya, kalau di sini Isa ya, tapi nggak apa-apa lah. Kita agak agak ambil yang agak-agak benar ya. Jadi di sini dikatakan ini, di sini dikatakan Isa putra Maryam seorang, jadi hanya Isa nggak ada yang lain. Seorang terkemuka, jadi hanya Isa yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Nah itu. Jadi kalau yang lainnya itu kayak Muhammad, enggak, dia nggak terkemuka di dunia dan akhirat, nggak ada. Hanya Isa kalau di sini. Nah, dimana dikatakan kalimahnya atau firman darinya. Kalau Anda mengatakan firman itu ciptaan, balik Anda berarti pahamnya Mu'tazilah gitu. Jadi Anda nggak ngerti kalau firman itu bukan ciptaan. Gitu. Jadi paham itu paham mentah. Jadi nih, Yohanes 14 ayat 6. Di sini dikatakan begini ya. Tuhan Yesus mengatakan dirinya adalah jalan kebenaran dan hidup. Jalan ini dia sebagai pengantara 1 Timotius 2 ayat 5. Kemudian kebenaran dia, karena dia apa yang diajarkan adalah kebenaran gitu ya. Kebenaran, karena nggak mungkin mengajari misalkan kayak di surat 33 ayat 40 ketika Muhammad mau menyetubuhi anak anak menantunya mau dinikahi kemudian turun ayat. Nah, itu nggak ada tuh ajarannya begitu. Kemudian kayak Muhammad kepergok menyetubuhi ini ya. Waduh, cepet banget ya, wes. Bro, dijawab ya pertanyaan saya ya. Jangan pura-pura lupa. Kamu tanya apa kiamat? Coba diulang. Saya tidak nangkap karena kamu ngalur ngidul ke pemerkosaan lah. Ya, kamu nggak nyatet, saya nyatet. Coba, loh. coba. Saya tidak catat pernah bertanya. pertanyaannya apa? Saya tidak bertanya dari tadi. Saya cuma Bukhari menanggapi apa yang kamu narasikan. 2931. Bukhari 2931. Kamu baca dulu tuh. Baca apa ayatnya? Kok ayat itu hadits, kok ayat. Iya, baca. Kamu aja buka sendiri kok saya. Kok saya yang membuka, saya yang bertanya, atau kamu yang bertanya ini? Saya yang bertanya itu kamu jawab udah dari tadi nggak kamu Kalimatnya jawab. seperti apa coba? Wah, ini gimana sih Islam nggak bisa buka hadits? Tidak mampu kan? Kamu Ayo. bertanya saja tidak mampu. Astagfirullahaladzim. Kiamat, Wah, kamu memalukan ini sekali. kelihatan ini. Jadi ingat kiamat ya. Oke, timernya nggak bisa dimulai buka timernya. hadits ya. Ini lihat ya teman-teman. Dimulai ya. timernya. Islam pun polemikus soal ngerti kekristenan, ternyata Al-Qurannya sendiri nggak ngerti, Islam sendiri nggak ngerti cara buka hadits ya, itulah kacaunya ya. Jadi Anda itu mesti belajar dulu kalau mau naik ke sini biar nggak Jadi, malu-malu. Nih lihat. Yang umat Paulus dibawa, silakan kamu typing sebab kami tahu kalau Kristen itu seperti apa ajaran kamu yang hancur itu. Coba kiamat apa yang kamu bilang di depan matamu nih, kamu nih. Saya tidak melihat itu. Coba kamu baca apa ayatnya. Wah, minta dibacain pula. Kamu. Baca. Saya tidak tahu apa kalimatnya. Baca. Ngapain saya ngikutin kemauanmu? Loh, baca. Kamu tanya sama saya, kamu baca. Dia bilang gaptek. Ini ke Islam gaptek ini gimana nih debaters Islam di sekolahin dulu dong. Oh, Al-Hidayat. jangan kamu framing saya kalau kamu tidak mampu. Sekarang kalau kamu bertanya, kamu baca. Nggak, kamu bacakan ke saya. Enggak. Tidak mampu kan? Sebab itulah kiamat. Jangan kau mengasih hadis yang editanmu. Bukan nggak mampu. Masnya ngapain sih jadi budak kamu? Ngapain? Nggak. Kan budak aja di Islam disetubui gratis, ya kan? Kamu bertanya saja, tidak mampu. Sekarang ke setubuh-setubuhlah semua. Kamu punya ucapan ini sudah tidak ada apa-apa ini kiamat. Udah. Kamu baca sendiri aja. Aku kasihan sama kamu nanti. Baca. Saya tidak boleh baca itu. Baca. Botolnya deh. Baca sendiri. Bacakan ke saya. Baca sendiri. Baca. Apa itu kalimatnya? Cepat. Baca, kamu nggak pakai mata, kamu di depan ini loh. Saya tidak ada masa membaca ini. Ini waktu saya bukan untuk membaca apa hadis yang kau tampilkan. Kamu baca dan kasih saya tanggapi. Gitu. Oh, udah saya baca tadi, ngapain saya baca ulang? Nah, ini bacakan. Enggak, jadi bertanya saja sudah tidak mampu, apalagi kalau menjawab. Padahal saya dari tadi baru saya tanya satu hal tentang apa ayat yang hilang. Kamu ini debater satu gembel sih naik ke sini. Oh, jangan mempriming saya dong kalau tidak mampu dong. Gembel udah ditunjukin hadits nggak bisa buka Saya hadits. Saya debater dong. Coba.
Lalu kali ini sejarah ada di Ini batas mulai Islam, kejang-kejang si kiamat nggak ini. bisa Ayo, buka coba, hadis, coba. dan juga minta dibacain. Nah, itu Saya malu-malu tidak ini boleh ya, buka hadis, bukan Hidayat. tidak boleh. Karena bila Ini itu hadis palsu yang kau ada framing, maka saya turut hadis berdosa palsu, gitu loh bukumu itu kiamat. palsu. Kok bisa literatur Islam kamu bilang palsu? Emang Makanya hadis kalau palsu? tidak palsu, Hadis coba itu kamu palsu. bacakan gitu Wah, loh. ini Islam yang nggak bermutu, nggak Bertanya saja tidak bermutu. mampu, astagfirullahaladzim ini budak. Ini Bertanya saja kau tidak dibilang, mampu, apalagi kalau di kau sini ditanya. dibilang ini mu'alaf. Aduh, kalau kualitas Astagfirullahaladzim. mu'alaf begini Jadi ya ingat, tidur aja, yang bro, saya bro, bro. tanggapi kemudian bila kamu ada narasi, tidak apa-apa itu. Kalau kamu tidak mampu Coba menunjukkan, kamu tidak apa-apa. buka Buat apa dulu saya mau sana tanggapi? hadisnya, buka dulu kayak tadi tuh. Kamu baca Ini sini tuh waktu Bukhari saya, tidak perlu saya untuk 2931. membuka hadis-hadis Buka itu. Oke? hadismu, buka hadismu. Al-Maidah 73, Buka teman-teman. hadismu. Buka Katanya, hadismu. firman Allah Subhanahu wa taala, kamu yang mengatakan jadikanlah aku dan ibuku salah satu daripada yang Tuhan yang tiga. Maka jawab Isa, Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya jika aku mengatakan hal demikian, maka kau tentu mengetahuinya. Aku tidak mengatakan apa yang bukan hakku. Ya, kenapa itu? Karena Katolik memuliakan Bunda Maria. Sehingga ada patung-patung mendukung Yesus. Kristen, dikatakan oleh Allah dalam surah An-Nisa ya 73, wama taqulu salasa wa antahirulakum wa antahirulakum. Jangan katakan Tuhan itu tiga kiamat, berhentilah dari ucapanmu maka itu akan lebih baik bagimu. Ya. Silakan kamu bertanya, tampilkan hadisnya, kamu bacakan gitu loh. Karena saya tidak mungkin membacakan hadis-hadis yang kamu bawakan di sini, ini waktu saya gitu. Seperti saya tanya sama kamu tadi, di manakah, apakah kalimatnya yang dimakan kambing menurutmu? Karena itu saya mau bukti itu. Karena bagi kami umat Islam, apapun isi Al-Quran itu sekarang itu sudah cukup. Sudah cukup mengasih tahu bahwa Tuhan kami itu sama dengan apa yang dituhankan oleh Yesus. Tetapi bedanya kamu di sini, kamu menuhankan si kalam yang diutus oleh Allah, yang diciptakan dengan kalimatnya. Bahkan dikatakan dalam surah Az-Zukhruf 64, wahai Bani Israel, ya Bani Israel, aku ini utusan Allah kepada kalian, maka sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu, inilah jalan yang lurus. Yang kamu tadi kutip di 14 nomor 6 itu. Kami tidak ada menuhankan Nabi Isa. Sebodoh-bodohnya umatnya Nabi Yesaya, tidak ada umatnya Nabi Yesaya menuhankan Yesaya. Begitu juga kepada Musa yang terdapat di Keluaran 3 nomor 6 atau di Keluaran 6 nomor 4. Itu. Sebodoh-bodohnya mereka itu, tidak ada umatnya mereka yang menuhankan dia. Bahkan begitulah juga sebodoh-bodohnya kami umat muslim, innani anallahu la ilaha illa ana, kami tidak menuhankan Rasulullah. Tetapi sepintar-pintarnya kamu Kristen kiamat, tiada satupun kalimat dari Yesus bahwa dia adalah firman, dia adalah Tuhan, maka kamu obok-obok menuhankan dia. Coba. Jadi kiamat kalau kamu tidak mampu, kasih tahu dong. Jangan buat capek saya di atas. Kamu ini mengetawakan diri kamu sendiri gitu loh. Padahal kan di sini saya mau adem-adem. Bila kamu menyerang saya dengan literasi hadis palsu, maka saya ketawa-ketawa aja. Karena kami itu berpegang teguh dengan apa yang benar sanadnya dan matanya gitu. Nah kamu bertanya saja tidak mampu, apalagi kalau ditanya. Sekarang saya tidak mau nanya banyak kiamat. Kamu tunjuk kalimat apa yang dimakan kambing Al-Quran itu. Saya mau tahu gitu. Sebab bagi kami Al-Quran itu sudah cukup. Tiada Tuhan selain Allah. Bahkan kata Yesus, inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Bukan mengenal dia 1, 2, 3 menjadi satu kesatuan. Tidak ada. Ingat kiamat, sungguh Tuhanmu dan Tuhanku adalah satu, tetapi kau salah menuhankan sesama makhluk. Lanjut. Oke, ya jadi terlihat tadi sudah saya tunjukin, tapi dia nggak mau baca. Dibilang hadisnya palsu, orang ini hadisnya sahih, ya. Jadi kembali lagi Anda itu sebetulnya nggak mampu, nggak paham tentang Islam sama sekali, tapi sok-sokan mau koreksi saya. Di sini Muhammad mengakui dia itu memiliki bumi. Muhammad itu pemilik bumi dan ngusir orang. Ini berangkatlah kalian menuju orang-orang Yahudi, maka kalian keluar, hingga mengatakan ini sampai ke rumah admin. Masuklah ke dalam Islam, maka kalian akan selamat. Dan ketahuilah bumi ini milik Allah dan Rasulnya. Ini dibaca dulu. Kamu itu cuma framing-framing, nggak ada isinya. Dan ini tadi ayat yang menyusui orang dewasa. Ini saya tunjukkan ya. Ini ada di dalam hadis. Di dalam Ibnu Majah 1933 ya. Jadi saya binti Syahil datang menemui Muhammad dan bertanya, wahai Rasulullah,
Aku melihat adanya kebencian pada wajah Abu Hudzaifah. Ketika Salim masuk menemuiku, Nabi Muhammad lantas bersabda, susui dia, lihat. Orang dewasa dengan orang dewasa disuruh menyusui. Jadi laki-laki dewasa ini adalah anak angkatnya ya. Kemudian disuruh nyusu nih. Salah binti Suhail ini adalah ibunya ya. Bagaimana aku menyusuinya padahal ia seorang laki-laki yang telah dewasa? No, Muhammad ngajarin cabul. Laki-laki dewasa disuruh nyusu ke wanita dewasa. Kemudian Muhammad tersenyum. Kemudian beliau bersabda, aku sudah tahu kalau ia seorang laki-laki yang sudah dewasa. Maka Sahla binti Suhail pun melakukannya. Setelah itu ia mendatangi Muhammad dan berkata, aku tidak lagi melihat sesuatu yang aku benci padanya. Jadi di sini menyusui laki-laki ini karena dia adalah anak angkat yang mempunyai kerenggangan dengan orang tuanya, dengan ibunya. Akhirnya Muhammad menunjukkan ada tradisi-tradisi yaitu menyusui gitu supaya jadi saudara sepersusuan dan juga itu menjadi mahrim gitu. Nah, jadi Anda silakan ini ayatnya nih yang hilang yang dimakan kambing. Nah, ya. Kemudian di dalam surah 4 ayat 80 ya, An-Nisa 80. Di sini dikatakan mentaati Muhammad artinya mentaati Allah ya. Saya kira udah simpel lah itu nggak perlu saya bukakan satu persatu. Kemudian dikatakan patung Maria yang menyembah Maria itu siapa? Mereka itu umat Katolik itu merespek bahwa Maria ini adalah pribadi yang suci. Jadi mereka itu menghormati. Begitu, bahkan saya pun Kristen saya menghormati kok. Maksudnya Maria itu yang pribadi yang luar biasa gitu loh. Dia pribadi yang terpilih, wanita yang terpilih, wanita yang tidak melakukan dosa gitu. Berbeda dengan Muhammad. Kalau Muhammad dosanya banyak, nanti bisa saya tunjukin ya. Kemudian di dalam hadits Ahmad nih saya tunjukkan. Dalam hadits Ahmad ya 17355 kita lihat. Di sini Muhammad mengatakan bahwa umat muslim itu harus mengasihi Muhammad lebih dari mengasihi dirinya sendiri. Bahkan orang tuanya, saudaranya, bahkan semua manusia harus dia kasih lebih dari dirinya sendiri. Jadi Muhammad ini perannya apa? Dia itu adalah Tuhan. Nanti kita buktikan. Silakan. Jadi inilah saya bilang kiamat kamu ini bikin kesian ya. Kita ini sebenarnya tadi ini berbahas tentang menyusu atau berbahas tentang hadis-hadis yang kamu edit-edit sendiri. Kiamat, seharusnya Anda malu, Bang. Bentar, Ya, pos jangan dulu, putus. waktu saya moncongmu saya itu jangan asal fitnah, oh, Dul. waktu saya sabar. Kalau nggak ada ilmu, Aduh, tunjukkan ini mana mulai yang orang saya ini. edit. Kiamat. Cuma ngomong, panggil Sabar. Islam di grupmu itu. Jangan bantu saya, Tambahi OTN itu kalau boleh, penuhkan kumel Anda. Jangan, gini saya kasih tahu. Jangan priming. Kalau Anda sudah tidak mampu, jangan tidak mampu. Kalau tidak mampu, kasih tahu. Anda kelas receh, bro. Anda kelas receh. Sekarang Anda mampu atau tidak ini? Ini waktu saya ini. Anda kalau mengatakan palsu, Anda buktikan. Kamu mengatakan Rasulullah menyusu, ya jangan itu orang bodoh. kiamat. Dari mana kau dapatkan referensi itu? Ya. Itu yang saya sedang tanggapi. Jangan orang bodoh. Ya belajar dulu. Kamu mampu nggak ini kiamat? Kamu masih mampu atau tidak ini? Anda aja nggak mampu kok membantah pura-pura. Masih mampu atau tidak ini? Kamu mengatakan palsu. Itu asli. Kasih tahu kalau masih mampu kah tidak? Masih mampu atau tidak? Kalau mampu kita lanjut. Iya, mampu jadi apa bro. tidak? Gini, Bro Hidayat, saya kasih tahu. Saya Anda diam dulu. Saya kasih tahu ya. Ini kan waktu saya kiamat, waktu saya itu sudah termula 3 menit, maka waktu saya untuk bernarasi. Kamu diam dulu. Itu waktumu lagi di pos tuh. Masih 3 menit, Atau jadi kita gini, mau saya kasih tahu. kita mau seperti pasar Saya kasih aja. tahu. Mau Saya seperti kasih tahu. pasar. Anda kalau berpuasa bisa lempar, ya. Jangan. Anda kalau memang nggak kalau berani sama melempar saya berarti panggil kamu kawanmu aja. ketakutan. Nggak ada yang Seperti ketakutan, Yesus nggak di ada taman isinya. Getsemani Coba kamu diam berdoa dulu. sampai peluh. Jadi gini ya umat Islam, kalau mau bilang Aduh, itu kiamat, jangan editan, mute lah. kalau Kita kamu ini kan mau bilang itu adem-adem editan, aja. Anda tunjukkan yang asli. Yang asli mana? Itu asli, Dul. Mana mungkin itu. saya mencari hadis-hadis Silakan, yang Rasulullah menyusu. Lanjutkan aja. Hah? Silakan. Aduh, maka kasih waktu saya lah, jangan kejang-kejang. Oke. Pertama, tentang kamu bilang bumi dan bumi ini milik Rasul dan Allah. Ya. Saya sudah bilang kepada Anda tadi, ayat ini menerangkan supaya kamu beriman bahwa Tuhanlah pencipta langit dan bumi melalui siapa? Ajaran Rasulnya.
Nah, beda dengan kalian di situ. Sekarang ketika kamu tidak mengakui milik bumi ini adalah milik Tuhan, maka apakah boleh kita katakan milik ini bumi ini milik Paulus? Tidak boleh kan? Sebab ini adalah milik Tuhan. Sedangkan yang kamu bilang taat kepada Rasulullah dan taat kepada Allah, atiullah wa atiur Rasul, itulah pengajaran para nabi yang kode pasti harus diikuti, bukan yang menuhankan Rasulnya. Di Yohanes 14 nomor 12 sampai 15. Kalau kamu menuruti perintahku, kalau kamu mengikuti aku, kamu juga akan melakukan pekerjaanku, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu kiamat, bukan yang menuhankan dia. Itu. Di dalam Yohanes 12 nomor 28, kalau kamu bersaksi bahwa aku adalah datang daripadanya, maka kamu juga bersaksi bahwa dialah yang mengutus aku. Atiullah wa atiur Rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ini perkataan Yesus kiamat. Tetapi sekarang ketika Yesus bernarasi begini, oh tidak Yesus, dengan matinya kau di kayu salib, maka segala Taurat dan ketetapannya maka sudah batal. Efesus 2 nomor 15. Itu yang kau sedang lakukan kan? Ini pengajaran siapa coy? 2 Korintus 11 nomor 17. Apa yang dikatakan Paulus itu bukan firman Tuhan, melainkan seorang yang bodoh yang berkeyakinan bahwa dia boleh bermegah. Di dalam Roma 3 nomor 7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh karena dustaku semakin melimpah. Di dalam 2 Korintus 12 nomor 16. Dia menjerat kamu dengan tipu daya. Ini semua tidak ada narasi dalam Al-Quran dari Rasulullah begini. Al-Quran itu bukan perkataan Rasulullah. Nah, kamu ini bilang menjawab ke hadis-hadis, mencari-cari menyusu-nyusu yang tidak ada mendatangkan faedah langsung. Sedang yang kita ukur di sini adalah ketuhanan kiamat. Bagaimana sekarang Anda menuhankan sesama makhluk? Saya sudah bilang sama Anda tadi, yang di luar sana kiamat, di luar rumah saya ini, ada satu makhluk, dia tahu bahwa sesama makhluk bukan Tuhan. Tetapi disayangkan bila ada manusia yang diciptakan Tuhan, bila ada manusia yang dijadikan dari firman-Nya, langsung dituhankan oleh sesamanya manusia. Ini harus kamu pikir. Karena dia bilang, Tuhanku dan Tuhanmu, Allahku dan Allahmu. Yohanes 20 nomor 17. Kiamat. Jadi, yang kamu bilang tadi, saya tidak akan bertanya sama kamu kiamat. Saya sudah tahu, doktrin Kristen itu ditanya pun mutar-mutar aja. Tidak payah untuk ditanya. Kasih penerangan saja. Saya menjelaskan sejak kamu, apa ajarannya Yesus, apa ajarannya Paulus. Ya, jadi ingat, camkan di telingamu. Jangan lagi menuhankan sama makhluk. Lanjut. Oke ya, jadi memang kelihatan kalau Al-Hidayat ini nggak bisa buka hadits ya, kemudian mengatakan haditsnya palsu. Jadi belajar lagi bro ya, jangan cuman mulut amis doang yang kamu tunjukkan, tetapi kelasmu itu masih kelas anak jalanan gitu dalam berdebat. Jadi saya sebenarnya males ya berdebat sama orang yang nggak ada ilmunya. Jadi hanya modal congor, tapi otaknya itu masih minus. Nah itu. Nah, kemudian gini, saya langsung simpel aja ya, saya jelaskan bahwa Allah itu adalah makhluk begini. Pertama, di dalam hadis Muslim 5075, ini saya tunjukkan. Tadi kan Allah sudah terbukti, Allah menulis Taurat dengan tangannya. Tangan kanannya Allah ada 2. Nah, nanti itu kita lihat ya, selama 40 tahun. Jadi, Anda lihat sendiri bahwa Allah itu makhluk. Nih, dikatakan di sini, ini ya, Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam seperti wujudnya. Panjangnya 60 sirah atau 31 meter. Jadi silakan cari buku Adam 31 meter. Itu ada. Saya ada bukunya, saya bisa tunjukkan. Nah, jadi di sini Allah menciptakan Adam seperti apa wujudnya? Di sini kan N-nya kecil ya, kan N-nya kecil. Jadi pertanyaan begini simpel. Bagaimana mungkin Allah menciptakan Adam seperti wujudnya Adam sedangkan Adam nggak ada? Nah, jadi di sini apa? Allah menciptakan Adam seperti wujudnya Allah. Jadi macam apa? Upin Ipin, ya. Upin dan Ipin. Jadi Allah dan Adam ini macam Upin dan Ipin. Nah, kenapa saya bilang Allah itu makhluk? Ya, kita akan lihat lebih jelas di dalam hadis Sahih Muslim 267. Di sini dikatakan begini. Nanti ketika Allah di surga, Allah itu akan menjadi makhluk nih. Jadi ini para sahabat bertanya kepada Muhammad, bagaimana apakah kita bisa melihat Rob kita pada hari kiamat? Beliau pun balik bertanya dengan memberikan analogi. Ini panjang ya ceritanya ya, tapi saya tahu Anda pasti belum pernah belajar ini ya. Jadi Muhammad bersabda ini, sesungguhnya kalian bisa melihatnya, nyanyi pada Allah seperti itu juga.
Jadi Allah nanti di surga bisa dilihat sebagai apa? Sebagai makhluk. Yang makhluk seperti apa? Nih kita lihat di dalam Bukhari ya. Saya langsung aja deh. Saya tunjukkan data juga kamu mau congor doang. Jadi di dalam Bukhari 6859 Allah itu punya mata. Ya di dalam Bukhari 6886 Allah itu punya betis. Nah, nanti di dalam Nasai volume 6 book 49 hadis nomor 5381 Allah punya dua tangan kanan. Nah, boleh di-pause bentar? Boleh di-pause bentar waktunya? Saya tunjukkan data ya. Ini. Ya, saya tunjukkan data. Jadi Allah Anda itu bentuknya seperti ini. Saya tunjukkan. Bentar ya. Nah, ini. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi Allah punya betis, Allah punya tangan, bahkan Allah punya jari-jari. Itu nanti di dalam hadis Muslim 4996. Kemudian Allah punya mata. Nah, seperti itu. Nanti tambahan lagi Allah berdiri di atas kursi arsy. Itu ya. Ada nanti di buku Al-Arsy ya. Jadi saya bisa buktikan itu. Tangan Allah ini yang dibuat menulis Taurat. Begitu. Jadi Allah nanti akan menjadi makhluk di surga. Itu kebenaran yang harus Anda ini. Jadi kalau Anda mengatakan saya tidak menyembah makhluk, wah Allah itu zatnya, keliru. Karena Allah itu makhluk dan nanti akan kembali menjadi makhluk. Tapi dikatakan Allah itu zat. Nah itu kan ketidakpahaman Anda tentang Islam. Gitu. Nah itu Anda mesti jawab. Kemudian kenapa Allah nggak bisa nusul, nggak bisa menyatakan dirinya? Ya karena Allah tidak maha kuasa. Dari mana buktinya? Kita bisa lihat di dalam Al-Maidah ayat 13. Di situ Allah tidak tahu orang-orang yang berjihad. Artinya Allah tidak maha tahu. Bahkan Allah tidak bisa memberikan kecerdasan kepada Muhammad. Di dalam Al-Maidah ayat 101 ya sampai 102. Di situ ketika Muhammad ditanyai tentang bagaimana turunnya Al-Quran, di situ Allah mengatakan jangan bertanya kepada Muhammad. Jadi karena nanti akan ada yang kafir. Artinya Muhammad tidak diberi kecerdasan. Kenapa? Karena Allah tidak maha kuasa. Gitu. Jadi menjadi ayat-ayat klarifikasi aja. Ya, silakan. Jadi saya sudah bilang kiamat. Kenapa saya tidak tertarik? Karena memang Anda ini sudah terkenal pemelintir hadis-hadis. Jadi apa faedahnya untuk saya menanggapi itu? Apakah itu membuatkan kamu berhenti menuhankan Yesus? Tidak kan? Maka tiada gunanya untuk saya bahas. Tetapi apapun saya menyentuh sedikit. Ketika kamu mengatakan bahwa dalam hadis, bahkan dalam Al-Quran juga ada itu ya. Kalau kita nanti di alam sana, di akhirat, kita akan melihat Allah. Dan itulah yang kami impikan sebagai orang-orang yang beriman. Karena kami mau melihat wajah Rob kami yang menciptakan kami. Beda dengan kamu bang. Menurut Injil Wahyu 12 dari nomor 7, itu bahkan Tuhanmu berperang dengan naga tanduk 7. Kalau di dunia sejak kamu terdengar ledakan bom sana sini kamu tidak nyaman tidurnya, bagaimana dengan Tuhan kamu yang kemudian berperang sama malaikat, sama tanduk 7 iblis itu? Kira-kira kamu tenang nggak di sana? Hah? Kemudian selanjutnya kamu bilang Allah itu punya tangan-tangan kanan semua. Jangan kamu lupa bahwa ketika saya bertanya, dituliskan di Bibelmu dalam Markus 16 nomor 19, 1 Petrus nomor 22, Kisah Para Rasul 7:55, Yesus itu di sebelah kanan semua. Siapa yang di sebelah kirinya? Apakah iblis atau setan? Maka kamu bilang itu metafora kan? Bahkan di Ayub 9 nomor 6, di situ dikatakan tiang-tiang langit bergoyang. Kamu boleh tunjuk di mana tiang langit itu? Apakah ini boleh berhenti membuatkan kamu berhenti menuhankan makhluk? Tidak kan? Maka tiada guna untuk kita bahas. Sebab yang kita bahas kiamat bukan untuk menghujat. Kita membahas mencari Tuhan yang benar gitu loh. Jadi sebab itulah tiada kewajiban saya atau tiada kewenangan saya untuk menanggapi. Karena semua yang kamu pelintirkan itu adalah pencarian-pencarianmu. Asal saja lebih kurang kira-kiranya Allah saya seperti apa yang kau tuhankan begitu. Sehingga di Al-Quran pun kau mencari-cari kesamaan gitu loh. Ingat kiamat, ini sudah akhir zaman. Maka siksa di alam barzak itu sejak sudah perih. Ketika kau menuhankan sama makhluk. Belum lagi nanti di padang mahsyar, belum lagi nanti di neraka. Ya kiamat. Jadi jangan kau selalu melintir mencari-cari yang kanan-kanan ya. Ini
Pasti kamu bilang tidak dijawab, tidak jawab oleh Al-Hidayah ini menjawab daripada apa yang kau tanyakan di Al-Quran, langsung juga saya tampal kamu dengan Bible gitu loh, dengan Bible supaya kau paham. Oh ternyata rupanya di Bible juga ada begini, Yesus di sebelah kanan semuanya, di sebelah kirinya itu mitos, gitu kan? Oh rupanya di Bible juga ada tiang-tiang langit bergoyang itu, di mana keberadaan tiang langitnya? Ingat kiamat, apa saja yang kau pelintirkan, itu nanti saya jawab. Coba sekarang kamu tunjuk, satu saja nih kiamat, dari awal tadi saya tanya. Coba ayat apa kira-kira yang dimakan kambing itu, yang kau bilang dimakan kambing, itu ayatnya itu seperti apa itu? Ayatnya itu, saya mau tahu itu. Apakah ayat di situ ada Tuhan Yesus, atau sebaliknya jangan menyembah manusia gitu lah. Itu yang saya mau tahu. Karena kalau ketuhanan Yesus ini saya tanya, pasti kau itu dari selatan ke timur ke barat kau putar-putar. Karena di Bible itu tidak ada pengakuan dia Tuhan gitu. Oke? Maka kamu ini sebenarnya tidak mendatangkan apa-apa faidah sama orang-orang gitu. Lanjut. Sudah. Nah, jadi gini ya. Jadi kalau dikatakan mana Yesus mengatakan dia Tuhan, ada di dalam Yohanes 13 ayat 13. Nah, makanya kita mesti tahu nanti dalam bahasa aslinya, yaitu kurios. Kurios itu apa? Bisa Tuhan, bisa Tuan, gitu kan. Makanya tadi saya tunjukkan di awal, itu sebenarnya udah saya bahas dari awal, tapi Anda seperti nggak paham-paham gitu ya. Jadi ya seperti itu. Kemudian tadi yang tanduk 7. Nah, tanduk 7 itu melambangkan ini ya, melambangkan ketika ada peperangan itu ya, ini. Di dalam Wahyu 12 ayat berapa itu yang tanduk 7 ya? Ayat 1 ya, ayat 1. Jadi di situ dikatakan begini. Jadi menunjukkan kalau ini tanduk, jadi kepala 7, tanduk dan mahkota itu melambangkan kekuasaan yang besar. Nah, itu nanti ada di dalam Wahyu 12 ayat 9. Nah, itu. Nah, jadi saya rasa itu bahasa yang bisa dipahami. Tetapi kalau tadi yang kemudian saya tunjukkan Allah itu punya tangan, kemudian tangannya itu nulis selama 40 tahun. Nah, itulah yang memang harus Anda terima. Memang Allah menulis. Karena Allah adalah makhluk. Nah, jadi Anda mau menyamakan, tetapi di dalam bahasa Alkitab itu semua sudah terjawabkan. Nah, kemudian tadi tentang Allah tidak maha tahu, Anda juga nggak menyentuh sama sekali. Kemudian tadi saya sudah menunjukkan ayat-ayat yang dimakan oleh kambing, tapi Anda nggak nyimak. Itu kan kekurangan Anda, yaitu Anda nggak bisa konsentrasi. Ini, jadi di sini dimakan oleh kambing ya. Tadi domba itu sheep ya. Tadi sudah saya tunjukkan dalam bahasa aslinya ini, sheep, kambing. Jadi kemudian di sini dikatakan apa? Ayat-ayat yang diturunkan ini. Ayat-ayat menyusui orang dewasa 10 kali diturunkan. Itulah ayat yang tadi saya tunjukkan di dalam hadits ya. Di dalam hadits nih. Hadits Ibnu Majah 1933. Ini loh bro. Kamu catat. Jangan ngomong-ngomong seakan-akan gak dijawab. Gimana sih kamu ini? Kalau belum bisa lawan saya, kamu mending tiduran dulu, belajar lagi gitu loh, bro. Nah, kemudian lanjut. Bentar, ini kok nggak ketutup kameranya. Nah, kemudian Allah itu tidak maha kuasa. Bahkan Muhammad, nah ini tadi kamu kan pelintir. Yesus Kristus katanya untuk Bani Israel. Padahal tadi sudah saya jawab ya. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. Jadi situ jelas dikatakan untuk seluruh umat manusia. Ini kalau Muhammad itu diutus untuk siapa nih? Kamu lihat, terimalah kenyataan. Kalau Muhammad itu di dalam Musnad Ahmad 22350. Muhammad itu diutus untuk siapa? Aku diutus untuk umat ini. Ini perkataan Muhammad ya. Muhammad bersabda, hai Jibril, aku diutus untuk umat buta huruf. Nah, makanya umat Islam itu bodoh-bodoh. Kenapa? Karena Muhammad itu diutus untuk umat buta huruf. Makanya baca Al-Quran doang udah dapat berkat. Kenapa? Karena memang supaya buta huruf nggak ngerti maknanya Al-Quran apa, hadits itu apa. Kaum wanita ini dikatakan otaknya setengah di dalam hadits itu anak dan orang tua rentan nih yang tidak bisa membaca tulisan sama sekali. Begitu, silakan. Bentar. Ini yang di bawah yang framing ada yang mau gantian enggak? Oh ya, timer ya. Ya, teman-teman silakan yang bisa bantu timer. Ada yang bisa bantu timer nggak, teman-teman?
Boleh ketik satu ya yang bisa bantu timer. Hadis palsu sembarangan. Ah, Yang bagi yang di bawah tolong dong. nah Ya, itu Kenzo. Kenzo bisa ya. Bentar followersnya udah 1000. Oke, silakan Bro Kenzo, itu aku kasih. Saya nggak open cam, cuman 5 menit ya waktunya ya. Nanti 3 menit, begitu 3 menit, Bro. 3 menit ya, 3 menit, begitu 3 menit 20 nanti menit, saya kasih apa-apa. Ya, Ya. tapi jujur ya, 20 Bro. menit. Oh iya iya, saya fair. Pasti. Ya. Ya. Oke, nanti kalau 15 detik terakhir kasih tahu ya, 15 detik. Nah, nanti biar ada ancang-ancang gitu. Oke. Atau setiap menitnya deh, Bro. Setiap menit, jadi 2 menit, 1 menit, terus 15 detik gitu. Bang, tadi thank you ya. Ini per Thank you setiap 2 udah menit bantu aja ya saya timer. kasih tahu ya. Begitu 2 menit saya kasih tahu ya. Jadi kurang lebih udah ada gambaran gitu. Ya. Nanti Apa? begitu 2 menit saya kasih tahu. Ya, 2 menit, 1 menit, terus 15 detik. Iya. Ya. Ya, silakan Al Hidayat. Kamu bisa gedein saya Kiamat? Ya, ini Ini tahun berapa ini, Bang? Kau menyapa aku guru dan junjungan ini? Tahun iya 2000 tadi kan? udah saya jelaskan. Iya, lanjut aja. Jelaskan aja. Guru dan Tuan 1969 kan? 1970 ini oleh moi gue ini. Aduh, kok hilang? Yohanes 13:13 kan yang kamu bilang tadi. Astagfirullahaladzim. Kemana sih? Ini 3 menit ya, Mat ya. Iya. Ya, Ayo, udah apa dimulai, ini? Bro. Timernya. Udah. Saya start dari Apa, 53 nih. Ya. Sorry, Saya salah mulai dari tekan. sekarang. Ya, saya mulai dari sekarang nih ya. Astaga. Ya, Belum saya mulai ya. Begitu Ya. nanti dibaca baru dimulai ya. Saya belum mulain. Tadi ini saya mau tunjukin tapi kok call orang pula terpanggil orang pula, astagfirullahaladzim. Ini tahun 2010 baru tahun 2000 baru kemudian engkau menyebut aku guru dan junjungan. Ini. Guru dan junjungan tuh. Guru dan junjungan. Sebelumnya itu guru dan tuan. Versi terkini itu di atas. Guru dan Tuhan. Tuh. Ya kan? Jadi kiamat, Yohanes 13:13 itu adalah karena pengubahan ayat ilahi. Ini ada Rabi juga nih. Ada Rabi nih. Oke, itu tentang Yohanes 13:13 ya. Kemudian yang kedua kamu bilang tentang hadis-hadis yang dimakan kambing. Ingat, ini bukan literasi dari saya. Adapun hadis itu, kiamat, itu tidak berkepentingan sama kami. Sebab yang sudah di Al-Quran, hadis itu hanya pelengkap. Di Al-Quran itu yang paling sempurna. Jadi kalau di Al-Quran itu memang ada pencatatan demikian, itu literasi yang harus pasti kami pelajari. Tetapi ketika ada kalimat yang hanya kamu pelintir mencari-cari kesalahan, maka itu tidak boleh kami imani. Karena jelas itu yang mengubah adalah kamu, bukan saya. Apakah itu perlu dipelajari ketika ada narasi menyusu? Ya? Sedangkan di Biblemu sendiri kiamat, di Lukas 11 nomor 27 ini. Lukas 11:27. Tuhan Yesus disusui ini, kiamat. Ini pantas enggak Tuhan disusui oleh manusia gitu? Jadi kiamat berhati-hati ya. Saya selalu itu menabrak kamu dengan Bible supaya kamu paham. Saya ini kalau di mana-mana debat, saya menggunakan literasi Biblemu yang tidak pernah kau baca gitu. Supaya kau paham. Ada narasi yang sama karena memang Bible itu ada 18% firman yang betul. Yang lainnya katanya duduklah Yesus di tengah-tengah mereka, makan bersama-sama mereka, dipukulilah dia oleh mereka. Katanya siapa ini? Si pencerita buku cerita.
Jadi ingat, yang kau tuhankan sekarang ternyata siapa? Si junjungan. Siapa dia? Si guru. Siapa dia? Si rabi. Si Tuhan itu tahun 2010 baru berubah menjadi Tuhan itu tahun 2000. Jadi ingat kiamat ya. Sekali lagi tolong kembali fokus kepada apa diskusi kita awal tentang ketuhanan dan agama yang lurus. Saya sudah mengatakan kepada Anda di Al-Quran surah Al-Imran 19, Inna dina innallahil Islam, surah Al-Imran 85, barang siapa yang mencari agama di luar daripada Islam tidak diterima daripadanya, mereka termasuk orang-orang yang rugi kelak di akhirat. Begitu juga Al-Maidah ayat 3, Islam disempurnakan. Boleh saya tanya sama Anda satu hal saja? Boleh saya tanya? Di manakah Yesus pernah menyebut Kristen pengikutnya? Di Bible ada enggak? Hah? Atau siapakah Tuhannya Bunda Maria? Boleh. Jadi ini tolong dicatat ya. Kira-kira ini saja yang saya mau tanya sama kamu sampai kamu tidur malam nanti. Tolong carikan, tanya ke pendeta, siapa Tuhannya Bunda Maria dan di mana Yesus mengatakan di dalam Bible Kristen itu adalah agama umatnya atau diridhoinya gitu. Ingat ya kiamat, kembali fokus ya, jangan lagi ke susu-susu hewan dan sebagainya ya. Karena ini juga jelas di Bible kamu di Lukas 11 nomor 27, Tuhan yang kau tuhankan itu bahkan menyusu. Tetapi apakah itu kalau kita bahas boleh membuatkan kau berhenti menuhankan manusia? Tidak kan? Tidak ada gunanya kiamat. Karena Tuhan yang saya sembah, saya sudah bilang sama Anda, sama persis dengan apa yang dituhankan oleh Yesus.